Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film horor yang benar-benar serem parah guys. Ini film dari Malaysia. Film ini berjudul Talbis Iblis 2022. Film diawali dengan memperlihatkan pertengkaran ayah dan anak. Si anak yang sedang hamil ditampar oleh ayahnya hingga dia jatuh yang menyebabkan janin di dalam perutnya meninggal seketika. Atas peristiwa itu, wanita yang bernama Junaidah ini tidak rela jika anaknya harus tewas dan dikuburkan. Junaidah mendatangi seorang dukun, dan dukun itu memberikan sebuah buku kepada Junaidah dan berkata, semua yang diperlukan Junaidah sudah tertulis di buku tersebut. Jaga baik-baik itu dan jangan sampai terkena tipu daya. Kemudian scene memperlihatkan suasana pemakaman di mana ada satu wanita bernama Hajar yang merasa aneh dengan orang-orang di sekitar. Ternyata itu hanyalah mimpi Hajar saat dia masih muda. Di situ Hajar tengah hamil tua dan pergi bersama seorang pria bernama Arsyad. Mereka bukanlah suami istri, tapi meskipun demikian Arsyad orangnya baik dan selalu setia menemani Hajar. Di perjalanan itu, mereka sedang mengikuti agen untuk diantarkan ke sebuah rumah. Dari awal, Hajar sudah memiliki perasaan gak enak. Sesampainya di tempat tujuan, mereka disambut oleh penjaga rumah bernama Nasir. Kemudian Hajar bertanya kepada agen tentang riwayat rumah tersebut. Yang Hajar ketahui dari salah satu blog, terdapat rumor yang beredar bahwa banyak orang yang hilang di tempat ini. Si agen pun tidak menjawab dengan serius. Kemudian, ya layaknya seperti mama muda, Hajar langsung mengeluarkan ponsel untuk ngevlog dan merealisasikan suasana barunya kepada viewers. Di situ terdapat satu pohon tua yang menarik perhatian Hajar saat dia mencoba memfoto. Di waktu yang bersamaan, pemilik rumah tidak lain tidak bukan yaitu Junaidah menyambut Hajar dari balkon. Pasangan ini pun masuk dan berkenalan dengan Junaidah atau bisa dipanggil Mak Ju. Mereka saling mengobrol dan berbagi cerita. Junaidah sempat bertanya kepada Hajar, anak yang dikandungnya itu cowok atau cewek? Arsyad menjawab, memang Hajar sempat melakukan scan, tapi dokter belum bisa memastikan karena masih terhalang. Entah apa tujuan Hajar dan Arsyad menyewa rumah itu untuk jauh dari tetangga atau apapun itu masih belum jelas. Tetapi Junaidah pun kemudian menawarkan diri untuk melakukan sesuatu kepada Hajar untuk mengetahui jenis kelamin kandungannya. Di situ Junaidah memberi beberapa gerakan kepada Hajar yang dipercaya hasilnya bisa mengetahui jenis kelamin. Sebenarnya Hajar sedang stres karena merasa bersalah atas kematian adiknya. Karena hal itu membuat Hajar disalahkan dan dibenci oleh ibunya sendiri. Ditambah Hajar Hamidun dan Hajar pun tidak menginginkan bayi itu. Berbagai cara sudah dilakukan, mulai dari sebat dan makan yang asam-asam, tetapi janin itu tetap hidup. Namun akibat dari perbuatannya, dokter mendiagnosa bahwa bayi Hajar akan lahir dengan kondisi keterbatasan fisik. Meskipun demikian, Junaidah berjanji akan merawat Hajar dan kandungannya sampai dia lahir. You akan jaga Hajar dan anak ini baik-baik. Setelahnya, saat Hajar sedang sendirian, kemudian Hajar tidak sengaja mendengar percakapan Junaidah dengan Nasir yang mengatakan tidak lama lagi hidup kita akan lebih baik. Arsyad datang menyuruh Hajar tidur. Dia pun kepo. Waktu sudah larut malam, Hajar tidur bersama Arsyad. Namun entah mengapa malam itu Hajar sama sekali tidak bisa tidur. Dengan jelas Hajar melihat sosok hantu. Teriakan Hajar membangunkan Arsyad. Tapi Arsyad merasa terganggu dan tidak nyaman oleh Hajar. Entah Hajar cuma halusinasi atau memang rumah itu angker. Tapi karena hal itu Hajar tidak tidur sampai pagi. Selamat pagi. Junaidah menyadari bahwa Hajar tidak tidur. Hajar pun mulai curhat kembali. Pada saat kematian adiknya Hazim, Hajar masih sangat kecil. Hazim berusia 6 tahun. Waktu itu Hajar lalai menjaga Hazim sehingga terjadi tragedi di mana Hazim tewas tenggelam. Dari situ Hajar dihantui rasa bersalah
Dan semenjak peristiwa tersebut, Hajar selalu mengalami mimpi buruk yang mengganggu. Junaidah berpikir itu adalah takdir dan gangguan itu terpicu oleh Hajar yang selalu merasa bersalah. Ditambah Hajar juga sedang hamil. Jadi Junaidah meminta Hajar jangan khawatir. Setelah sarapan pagi, Arsyad sebat di luar dan melihat Pak Nasir lagi sendirian sedang mengasap pisau. Dari penampilannya memang Nasir agak serem dan orangnya tidak banyak berbicara. Perempuan leceh betul lah. Tetapi dengan santuinya, Arsyad mengajak Nasir bercanda dan meledeknya. Namun yang terjadi, Nasir marah dan mengancam Arsyad. Di sisi lain terlihat Hajar sedang minum sirup. Bagi ibu hamil, aktivitas berlebihan itu sangat melelahkan. Jadi Hajar memutuskan untuk boboan di kasur. Lagi-lagi Hajar mengalami mimpi buruk tentang adiknya yang begitu nyata. Kemudian Hajar tidak sengaja mendengar percakapan Arsyad dan ibu Hajar di telepon, di mana Arsyad mengeluh kepada ibu Hajar karena sudah tidak betah tinggal bersama orang-orang aneh. Tetapi ibu Hajar melarang Arsyad pergi, dia akan membayar lebih jika Arsyad ingin bertahan. Pada akhirnya Hajar baru tahu bahwa Arsyad tidak sepenuhnya mencintai Hajar. Hajar kecewa dan mengusir Arsyad pergi. Seketika teriakan Hajar membuat Arsyad terdiam dan pergi. Begitu Arsyad sampai di gerbang keluar, ternyata pintu gerbang terkunci. Arsyad turun dari mobil sambil marah-marah mencari Pak Nasir. Dia masuk ke gudang dan bertemu dengan Junaidah. Arsyad menanyakan Pak Nasir kepada Junaidah. Secara tidak terduga, Junaidah langsung menusuk Arsyad dengan kunci. Di situ Pak Nasir datang dan berkata kenapa Junaidah membunuh Arsyad, padahal pria ini tidak melakukan apapun. Tapi Junaidah menjawab bahwa dia pantas seperti itu karena tidak bertanggung jawab dan meninggalkan Hajar. Sekarang Hajar sendirian, tidak ada yang menjaganya lagi selain Junaidah dan Nasir. Junaidah selalu bersikap baik dan merawat Hajar. Akan tetapi di balik semua itu ternyata ada tujuan lain, di mana Maju berbicara kepada Nasir. Hajar adalah orang yang terpilih. Maju akan berusaha secepat mungkin membuat Hajar melahirkan bayi. Dan setelah itu, Maju dan Nasir akan bahagia dan memulai hidup baru. Kemudian saat malam hari, ibu Hajar menelpon. Dia menanyakan Arsyad yang tidak ada kabar. Hajar berbicara sedikit dan menutup teleponnya karena masih kesal. Tiba-tiba kucing peliharaan Maju mengagetkan Hajar. Namun sesaat kemudian kucing tersebut menghilang. Hajar mencoba mencarinya di luar sampai mendekati pohon besar tersebut. Tanpa diduga-duga Hajar melihat kucing itu mati ditumbalkan. Lalu setan yang mengganggu membuat Hajar pingsan. Pada saat itu juga Maju keluar dan meminta Nasir membawa Hajar ke dalam. Sedangkan Maju marah-marah kepada penghuni pohon tersebut. Maju berkata, ini belum saatnya dan kenapa kalian telah membunuh kucing peliharaan Maju. Besoknya kondisi Hajar sudah lebih baik. Perutnya yang sudah semakin membesar, ia mulai bisa merasakan sentuhan bayinya. Itu hanyalah halusinasi. Hajar menghampiri Maju dan meminta penjelasan. Saban hari Hajar sering melihat jelas Maju memberikan sesuatu di pohon itu yang ia letakkan di tempayan. Bukti semalam menguatkan Hajar untuk mencurigai kelakuan Maju. Maju pun mulai bercerita tentang rumor yang telah terjadi di tempat ini. Dulu ada seorang wanita hamil di luar nikah. Orang tuanya sangat murka, di mana terjadi sebuah tragedi saat ayahnya menampar si anak. Wanita itu jatuh sehingga membuat bayinya tewas. Di tengah cerita, Nasir memotong cerita agar Maju tidak melanjutkan cerita. Lalu di dalam flashback masa lalu, terungkap wanita itu Maju bersama pacarnya Nasir. Mereka balas dendam dengan cara membakar orang tua Maju, tapi karena hal itu Nasir mendapatkan luka bakar. Kemudian Maju melanjutkan cerita dan membuat sebuah alibi. Ia mengatakan kepada Hajar bahwa rumah ini berhantu. Jadi yang sering dilakukan Maju itu memberi makan kepada pohon tersebut yang tujuannya agar tempat ini tetap aman. Hajar pun boleh percaya atau tidak,
Maju menyarankan jika Hajar ragu, dia boleh meninggalkan rumah ini. Lalu Maju akan pergi ke pasar bersama Nasir. Sebelum pergi, Hajar diminta meminum kembali sirup yang sudah dibuatkan Maju. Hajar tidak percaya 100% semua perkataan Maju. Dia mencoba keluar, tapi ternyata pintu itu sudah dikunci. Hajar penasaran apa yang disembunyikan Maju. Ia pun masuk ke kamar Maju, di mana dia menemukan sebuah buku aneh yang ternyata itu buku yang sempat dititipkan dukun kepada Maju. Di dalam buku itu dengan jelas menggambarkan ritual pengorbanan ibu hamil. Saat Hajar ingin pergi, sosok wanita meminta tolong kepada Hajar. Tidak lama kemudian, Maju dan Nasir kembali pulang. Di situ Maju mencari keberadaan Hajar yang ternyata sedang bersembunyi. Ketika ingin kabur, Hajar ketahuan oleh Nasir. Hajar mengatakan semua kecurigaan terhadap Maju. Dia juga tahu sudah banyak korban wanita seperti dirinya yang dikorbankan Maju. Hajar memohon belas kasih kepada Nasir agar dia dibebaskan. Ternyata Nasir sebenarnya baik. Secara diam-diam Nasir menginstruksikan Hajar bersembunyi di tempat lain. Nasir tidak ingin Maju semakin terjerumus kepada kesesatan. Ia mencoba membakar buku itu. Maju memukul Nasir pingsan. Kemudian ia mengejar Hajar yang melarikan diri. Maju mengikat Nasir di gudang. Nasir menganggap Maju sudah terlalu obsesi dengan buku tersebut. Nasir mengaku bahwa ini semua salahnya. Dulu di saat Maju tidak rela bayinya tewas, Nasir sendiri yang menyarankan Maju datang kepada seorang dukun. Buku itu akan rosakkan kau, Ju. Setelah persiapan ritual siap, Maju merantai Hajar untuk dijadikan tumbal. Hal ini memang dilakukan untuk membangkitkan bayinya kembali yang jasadnya Maju simpan selama bertahun-tahun. Maju sangat menyayangi bayinya, walaupun itu hasil hubungan terlarang dengan ayahnya sendiri. Dengan dibantu si agen, Maju memaksa Hajar untuk melahirkan. Bayi itu pun akhirnya berhasil hidup dan selamat, walaupun kondisi fisiknya sedikit cicit. Kemudian Maju mulai melakukan ritual persembahan. Sementara itu si agen bersiap-siap untuk membunuh Hajar. Tapi tanpa diduga-duga, iblis yang disembah Maju malah menyeret Maju menjadi budoknya. Si agen yang melihat itu ketakutan dan lari. Tapi dia dibunuh oleh sosok Maju yang sudah berubah menjadi iblis. Pada akhirnya Nasir datang di waktu yang tepat. Nasir mengikat Maju dan membebaskan Hajar. Namun tidak semudah itu lari dari iblis Maju. Nasir diserang sampai kewalahan. Hajar sadar dengan semua dosanya. Sekarang dia mencintai bayinya dengan sepenuh hati. Hajar mencoba menyadarkan Maju dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Upaya itu berhasil membuat Maju kepanasan. Nah, dengan kesempatan itu, Nasir meminta Hajar untuk membaca salah satu mantra di buku tersebut. Akhirnya hal itu berhasil membuat Maju sadar. Namun meskipun demikian, iblis itu tidak akan pernah melepaskan Maju. Mau tidak mau dengan terpaksa, Nasir membakar Maju untuk memusnahkan iblis itu. Kemudian Nasir membawa Hajar pergi. Hajar sempat mendengar bahwa Maju mengatakan bayi Hajar akan menjadi pewaris ilmu. Untuk mendapatkan jawaban itu, Nasir akan membawa Hajar ke suatu tempat. Di situ Hajar tertidur dan bermimpi, di mana mimpinya itu mengulang tragedi tewasnya Hazim. Ternyata saat Hajar kecil ingin mencari adiknya itu, dia dirasuki setan sepenuhnya. Sementara adiknya yang bersembunyi melihat bayangan Hajar di air, sehingga dia nekat nyebur dan akhirnya tewas. Saat tersadar, Hajar berada di tempat Nasir. Usut punya usut, ternyata itu tempat si dukun. Dukun itu mengatakan bahwa kematian adiknya sudah tertulis di ramalan. Maju telah gagal, dia harus memastikan bahwa Hajar akan berhasil. Kata si dukun, semua bermula saat adiknya Hajar meninggal. Dan semua yang dilalui Hajar sudah ditakdirkan sampai saat ini. Dukun mengeluarkan buku itu dan berkata kepada Hajar,
jagalah baik-baik hadiah ini. Dukun, Nasir, dan Hajar sudah menjadi keluarga. Dukun akan menjaga bayi Hajar untuk menjadi ahli waris gurunya nanti. Lalu, film pun sudah selesai. Nah, itulah alur cerita film dari Talbil Iblis. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.